Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi agama lain. Saya Cynthia Putri Lestari dari SMKN 1 Triwarejo akan menjelaskan cara merakit CPU. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kopeng. Kopeng berfungsi untuk membuka dan merapatkan skru pada saat pemasangan hardware. Selanjutnya ada mutu atau motherboard, berfungsi sebagai penghubung semua komponen yang ada di dalam CPU. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pemroses semua perintah yang ada. Yang keempat ada heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mengurangi panas pada CPU. Yang kelima ada pasta. Pasta ini berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan. Yang keenam ada RAM. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data, tapi hanya untuk sementara ya. Ada VGA. VGA ini berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkannya ke monitor. Yang ke-8 ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk penyimpanan data permanen dalam komputer. Selanjutnya ada DVD-ROM. DVD-ROM ini berfungsi untuk membaca data yang telah dimasukkan di dalam DVD. Nah, ini adalah kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai penghubung antara hard disk, hardware, DVD-ROM ke motherboard. Ini ada power supply, berfungsi untuk mengalirkan daya listrik ke komponen-komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah casing. Casing ini berfungsi untuk melindungi komponen lain dari koran. Selanjutnya saya akan menampilkan cara-cara untuk merakit komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan cara-cara merakit setelah langkah-langkah merakit CPU yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tata letak dan skematik beberapa hardware pada motherboard. Tata letak tersebut diantaranya ini letak prosesor, ini letak dari RAM, letak VGA, ini letak dari kabel data SATA, dan ini merupakan S-panel yang berfungsi sebagai slot tombol power. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan memasuki tahap selanjutnya. Kita akan memasang prosesor pada motherboard. Sebelum memasang prosesor, kita harus mengetahui posisi lekukan yang ada di prosesor dengan yang ada di motherboard. Setelah prosesor terpasang dengan baik, kunci pengaitannya. Setelah itu, kita beri pasta pada prosesor agar tidak panas terkena heatsink. Saat memberi pasta, sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena bisa melumer pada komponen sekitar prosesor. Setelah itu, kita pasangkan heatsink pada motherboard. Masukkan pengunci heatsink yang tersedia di motherboard, lalu kencangkan. Tancapkan kabel power heatsink pada slot yang ada di motherboard. Siapkan casing untuk penempatan pada casing. Pasang pada casing dan pasang pada sekitar lubang
yang tersedia. Selanjutnya kita akan memasang power supply pada casing dan pasang skrup untuk menguncinya. Pasang kabel power 24 pin pada motherboard. Pasang kabel power ATX. Setelah itu kita pasang heatsink pada casing. Setelah itu kita pasang hard disk pada casing. Pasang skrup untuk menguncinya. Tancapkan kabel powernya pada heatsink dan juga kabel SATA yang menghubungkan ke motherboard. Setelah itu pasang DVD room pada casing. Masukkan dari depan. Pasang skrup sebagai penguncinya. Tancapkan kabel power pada tancapkan kabel SATA yang menghubungkan ke motherboard. Selanjutnya pasang VGA pada slot yang tersedia di motherboard. Pasang secara bersamaan pada ujung kiri dan kanan. Pasang kabel reset. HDD LED, power LED, kabel power. Pasang RAM pada motherboard. Samakan posisi lekukan pada motherboard. Tekan secara bersamaan pada ujung kiri dan kanan. Nah, itulah cara perakitan CPU. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.